Hai guys, sebelum lanjut, yuk like dulu videonya dan subscribe channel Strike Intel. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru. Di Samudra Luas Nusantara, sebuah kesepakatan baru menandai babak modernisasi armada Indonesia. Dua fregat siluman kelas Istif, hasil program kapal nasional Turki, kini dipesan untuk memperkuat TNI Angkatan Laut. Apa yang membuat fregat ini jadi pilihan strategis? Mari kita telusuri. Cerita dimulai dari program Milgem, inisiatif Turki untuk membangun kapal perang nasional. Dari korvet ada, lahir varian yang lebih besar, Ikhlas atau yang di Turki sering disebut Istif atau Istanbul Class. Fregat kelas ini memiliki kapasitas bahan bakar dan jangkauan operasional atau pelayaran yang meningkat sekitar 50% dibandingkan dengan korvet kelas Ada. Fregat ini dikembangkan untuk perang anti kapal selam dan permukaan, perang udara, pengintaian, pengawasan, pengadaan target, identifikasi, deteksi, dan peringatan dini. Kapal pertama, TCG Istanbul, menjadi simbol kemandirian industri pertahanan Turki, membawa sensor dan senjata buatan dalam negeri. Pada IDEF 2025, Indonesia resmi menandatangani kontrak untuk 2 unit, menjadikan Indonesia sebagai operator asing kelas ini. Desainnya kompak namun kuat, panjang sekitar 113 meter, lebar 14,4 meter, displacement sekitar 3.000 ton, kecepatan lebih dari 29 knot, dan jangkauan operasi beribu-ribu mil laut. Propulsi Kodag, 2 kali MTU diesel engines tambah 1 kali LM2500 gas turbine, 2 kali shafts dan CPP propellers, dapat memberikan kombinasi efisiensi dan sprint kecepatan ketika diperlukan. Memiliki 4 kali 560.000 diesel generator. Awak diperkirakan sekitar 120 personel, dengan dek yang bisa menampung helikopter S-70 BIT atau UAV maritim. Fregat Istif dipersenjatai lengkap untuk peran multirole yaitu anti-udara, anti-permukaan, anti-kapal selam. Berikut adalah detailnya. Untuk pertahanan udara diperkuat dengan MIDLAS VLS memiliki 16 sel vertical launch system. Produk nasional Turki untuk menggantikan VLS impor. Bisa meluncurkan rudal-rudal SAM keluarga Hisar dan Siper. Jangkauan bervariasi. Hisar RF Hisaro, jangkauannya hingga 25 sampai dengan 40 km. Siper Blok 1/2, jangkauannya hingga 70 sampai dengan 150 km, dan dapat diupgrade di masa depan. Selain MIDLAS, Istif juga dilengkapi CWSAS LSAN Gek Denis. Sistem pertahanan jarak dekat berbasis meriam 35 mm twin barrel. Munisi, Atom Airburst Programmable Ammunition. Efektif melawan rudal anti kapal, drone, dan target permukaan kecil. Serta meriam utama Otto Melara 76 mm Super Rapid. Multiperan untuk permukaan, anti udara ringan, bombardemen darat. Kecepatan tembaknya 120 revolusi per menit. Untuk persenjataan anti permukaan dilengkapi dengan rudal ATM ACA, Roketsan, rudal jelajah anti kapal generasi baru buatan Turki, jangkauannya 220 km. Pemandunya, GPS atau Instambah Terminal Aktif Radar Homing. Kemampuan skimming tambah target darat tertentu. Biasanya dipasang dalam 4 peluncur 2 sisi, jadi total 8 rudal. Persenjataan anti kapal selam atau ASW dilengkapi dengan torpedo ringan ORK Aselsan, kaliber 324 mm. Efektif melawan kapal selam modern hingga jarak belasan kilometer. 2 peluncur triple torpedo, standar NATO 324 mm. Depth charges dan decoy system untuk menghadapi torpedo musuh. Helikopter S-70 BIT Sihaku AV maritim dilengkapi sonar dipping dan torpedo udara. Sistem radar dan sensor fregat Istif. Fregat ini unggul karena menggunakan suite sensor buatan lokal Turki yang sudah masuk generasi AESA. Pertama, radar utama. Menggunakan SELSAN AFR ADOKML Fast Zinli radar multifungsi AESA berbasis GAN. Tugasnya yaitu pencarian udara jarak jauh, pelacakan rudal, kontrol tembakan. Mempunyai jangkauan deteksi 150 km untuk target udara. Bisa guidance rudal SAM, Hisar atau Siper melalui data link. Serta SELSAN CNKS3DAESA radar. Radar surveillance udara permukaan. Dengan jangkauan deteksi target udara atau laut jarak menengah, memberikan gambaran situasional 3 dimensi. Selanjutnya adalah sistem kendali tempur atau CMS. HVLSAN Advent atau CMS, sistem manajemen tempur generasi baru, dengan jaringan taktis berbasis network, enabled warfare yang bisa berbagi data dengan kapal lain, pesawat patroli, UAV,
dan lain-lain. Selanjutnya sonar dan ASW Suite. Hull-mounted sonar untuk pencarian kapal selam di depan kapal. Variable Depth Sonar VDS tambah towed array sonar untuk deteksi jarak jauh. Terintegrasi dengan CMS dan helikopter ASW. Sistem elektronik menggunakan ESM atau ECM Aselsan ARES-2N atau Electronic Support Measures untuk mendeteksi emisi radar musuh. Electronic Countermeasures untuk mengganggu rudal musuh. Decoy Launcher Aselsan HIZR untuk meluncurkan umpan akustik atau flare chaff untuk menghadapi torpedo dan rudal. Jadi apa keunggulan ISTIF? Pertama, tingkat lokal konten dan sistem nasional membuat logistik dan transfer teknologi lebih mudah. Kedua, menggunakan VLS dan sensor ISA yang menghadirkan kemampuan pertahanan udara yang jarang ditemui pada frigate kelas menengah lain. Ketiga, paket ini dilaporkan kompetitif dari sisi biaya ketika dikombinasikan dengan opsi transfer teknologi untuk industri domestik Indonesia. Bagi TNI Angkatan Laut, fregat ini berguna untuk patroli EZ, melawan ancaman kapal permukaan dan kapal selam, mengawal rute laut strategis, serta sebagai platform komando untuk operasi multinasional. Di wilayah kepulauan luas, kemampuan multirole seperti ini sangat berharga. Pembelian ISTIF bukan sekadar menambah tunas armada, ini juga menandai peningkatan kerjasama teknologi dan industrial antara Indonesia dan Turki. Untuk sebuah negara kepulauan, fregat modern seperti ISTIF bisa menjadi pilar baru keamanan maritim di masa depan.